merayakan Biodiversity Day tahun 2021, Greeners berkolaborasi dengan Indonesia Wildlife Photography untuk melakukan Biodiversity Hunting on Biodiversity Day. Kali ini, kami sedang berada di Teluk Jakarta untuk melakukan Biodiversity Hunting terhadap satwa burung. Saya Zara Safira, inilah Biodiversity Hunting on Biodiversity Day. Teluk Jakarta adalah tempat bermuaranya 13 sungai yang mengalir melewati kota Jakarta. Teluk Jakarta memiliki luas sekitar 514 km persegi dan merupakan wilayah perairan dangkal dengan kedalaman rata-rata mencapai 15 meter. Di Teluk Jakarta, terdapat kawasan hutan mangrove tersisa di Jakarta. Dan salah satunya yakni Suaka Margasatwa Muara Angke yang berstatus Important Bird Area. Di areal ini merupakan rumah bagi burung-burung air di Jakarta dan juga lokasi singgah burung-burung migran. Keistimewaan burung-burung di sini adalah pola adaptasi mereka dalam kehidupan sehari-hari yang menyesuaikan diri dengan pencemaran yang ada di Teluk Jakarta, terutama sampah. Salah satunya adalah burung-burung tersebut memanfaatkan sampah seperti tali rafia dan tali tambang sebagai bahan penyusun sarang mereka. Terdapat beberapa burung terancam punah seperti bubut Jawa, bangau bluwok, dan cikalang Christmas. Tahun 2012 masih terlihat jalak putih, namun saat ini di Teluk Jakarta sudah sulit untuk ditemukan. Mas Dedi nih, kira-kira udah berapa lama sih Mas menggeluti dunia fotografi? Kalau fotografi sebenarnya dari tahun 2001. Terus proses menuju fotografi ke wildlife sendiri dari 2010. Oke, berarti fokus ke wildlife-nya itu dari 2010 gitu ya Mas? Nah awalnya tuh kenapa Mas Dedi, aku mau fokus di wildlife aja deh, sedangkan fotografi banyak tuh Mas tema-tema yang lain? Iya, waktu itu ini keresahan bahwa Indonesia kan kaya akan keragaman hayatinya tuh, tapi belum banyak dokumentasi tentang satwa-satwa di Indonesia. Nah, kenapa kita pilih jalur fotografi di alam bebas? Karena kita coba ingin mengkampanyekan bahwa di Indonesia itu banyak loh jenis-jenis satwanya, baik reptil, burung, serangga. Nah itu belum banyak dokumentasi, jadi kita coba untuk mendokumentasikan, terus kita publikasikan ke media sosial. Oke, kan kita sekarang sedang berada di Teluk Jakarta nih ya Mas ya. Nah Mas Dedi kira-kira udah pernah belum sih ke Teluk Jakarta untuk mengambil biodiversity hunting ini? Kalau di Teluk Jakarta sendiri dari 2010 kita memang udah banyak hunting di sini ya. Sampai waktu itu kita bikin semacam edukasi ke sekolah-sekolah buat ngajak teman-teman sekolah untuk datang ke sini buat melihat bahwa ternyata di Jakarta tuh masih punya potensi alam yang cukup baik, terutama di Teluk Jakarta di pesisir ini. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena tahu sendiri kan Jakarta kan padat ya, terus bangunannya banyak dan habitat bagi satwa lainnya itu semakin menipis. Nah, Teluk Jakarta ini untungnya masih punya sisa hutan yang masih alami dan itu dipenuhi oleh berbagai macam jenis satwa, baik burung, reptil, mamalia, segala macam. Itu kenapa Teluk Jakarta menjadi sangat menarik buat hunting. Oke, nah kan tadi Mas Dedi sudah ke Teluk Jakarta memulai hunting itu dari 2010 gitu ya Mas ya. Nah kira-kira dari 2010 sampai tahun ini nih Mas nih, ada pergeseran atau burung-burung yang tidak kelihatan lagi gitu Mas, yang mungkin sudah punah atau sekarang lebih dikit dari Mas Dedi pertama kali kesini dari tahun 2010? Alhamdulillah kalau untuk jenis burung itu bertambah, terutama di burung-burung pendatang migrasi. Kemudian untuk jenis mamalia memang ada beberapa yang dinyatakan udah hilang ya di kawasan ini. Dulu tuh ada kucing bakau di sini, kucing bakau sama lutung Jawa. Tapi
setelah berjalan berapa tahun mereka akhirnya menghilang di Teluk Jakarta segala macam. Kalau burungnya bertambah. Oke. Berarti kalau populasi burungnya bertambah ya Mas? Secara jenis ya, bukan secara apa? Bukan secara jumlah. Oke. Nah, kalau untuk tips dan trik sendiri nih dari Mas Dedi dari IWP Indonesia Wildlife Photography, gimana sih Mas untuk pengambilan gambar burung itu? Kalau untuk pengambilan secara teknis ya, pertama sebenarnya prosesnya adalah riset dulu. Riset itu bagian dari awal mula kita memotret burung. Riset itu bisa macam-macam, ada kita belajar dari literasi, kemudian kita melakukan pengamatan. Pengamatan itu dilakukan sebelum teknik memotret ya. Jadi kita bisa tahu tuh di mana si burung ini mencari makan, terus di mana tempat favorit si burung ini biasanya bertengger. Kemudian sampai kita tahu di mana biasanya burung ini istirahat tidur. Nah, dari hasil proses pengamatan itu baru kita lakukan eksekusi pemotretan. Jadi kita bisa tahu nih spot-spotnya di mana burung itu ada. Nah, seperti di kawasan ini kan Teluk Jakarta kebanyakan mayoritas jenis burungnya burung air. Jadi kita bisa tahu di posisi pesisir pantai jenis apa aja yang ada. Nah, kebanyakan umumnya di sini tuh jenisnya ada cangah abu, belekok sawah, kemudian ada koak malam abu. Nah, itu yang dia istilahnya residen atau menetap di sini. Oke, berarti kita harus tahu behaviornya dulu gitu. Betul, ya Mas ya. Betul, jadi riset dulu, kemudian kita bisa tahu di mana burung itu biasanya ada. Baru kita motret. Dari yang tadi jenis-jenis yang Mas Dedi sebutin itu, hari ini kira-kira Mas Dedi dapat apa aja nih Mas? Potretan burungnya. Hampir dapat semua sih. Wow, hampir dapat semua. Oke. Nah, kalau misalnya di lokasi seperti ini nih Mas, nih Teluk Jakarta itu, apa sih Mas yang menjadi kendala dalam proses pengambilan gambar? Kendala ya, kendala secara teknis karena kita menggunakan perahu ya pasti tidak stabil. Kenapa tripod menjadi salah satu pegangan buat hunting? Karena untuk menstabilkan getaran dari perahu itu sendiri. Nah, kalau faktor cuaca biasanya hujan atau enggak air lagi pasang segala macam atau surut, itu mungkin kalau dari kendala di Teluk Jakarta. Oke. Lalu nih Mas, kalau misalnya dalam fotografi wildlife itu sendiri nih, yang menjadi fokus utama itu momentum atau alatnya Mas? Momentum atau alatnya? Momentum tuh momennya maksudnya? Iya. Kalau untuk memotret sebenarnya kan memotret bisa menggunakan kamera apa saja ya. Artinya tidak mesti harus selalu memotret burung. Teman-teman juga bisa motret awal dulu dengan menggunakan alat yang agak. Mulai dulu dengan motret serangga misalnya, atau motret jenis-jenis reptil yang mungkin bisa kita temukan di sekitar pekarangan rumah kita gitu. Nah, untuk momen sebenarnya itu bisa didapat dari faktor keberuntungan bisa, atau mungkin memang risetnya yang cukup baik akhirnya dia bisa dapat momen. Karena semakin kita risetnya baik, kita bisa tahu nih burung ini akan bertengger di mana, burung ini akan mencari makan di mana. Nah, kita bisa tahu tuh dari hasil riset. Jadi kalau untuk alatnya sendiri sebenarnya teman-teman bisa memulai dari alat yang kalian punya dulu. Berarti nggak harus yang alat secanggih ini gitu ya Mas? Nggak harus punya lensa panjang, harus kamera yang, jadi mulai dari yang kecil aja dulu, dari motret serangga, motret reptil yang kalian bisa jumpai di sekitar rumah kalian. Jadi kalau misalnya pakai kamera HP juga bisa gitu ya Mas ya? Bisa aja. Karena kan sebenarnya yang kita ajak sebenarnya bagaimana teman-teman tertarik gitu ya terhadap satwa-satwa yang ada di sekitar kita gitu. Nah, sekarang ini kan karena kita rutinitas, kita udah lupa lagi tuh, kita udah jarang lihat kupu-kupu, capung, segala macam. Nah, kenapa enggak dengan dari alat yang sederhana kita bisa dokumentasikan
Biasanya kalau Mas Dedi sebelum untuk memotret keragaman hayati itu sendiri, selain riset, itu menyiapkan apa lagi, Mas? Fisik jelas, fisik jelas. Karena pasti kalau misalnya motret burung itu kan pagi hari. Iya. Jadi mulai dari setengah 6 sampai jam 10. Nanti lanjut lagi jam setengah 3 sampai jam setengah 6 setelah burung itu mau istirahat. Jadi itu fisik. Kemudian alat sesuai dengan kebutuhan kalian, misalnya hunting di pesisir atau Teluk Jakarta, ya udah kalian siapkan alat yang sesuai dengan subjek yang mau difoto. Beda lagi nanti kalau misalnya kalian ingin memotret serangga atau reptil, alat yang dibutuhkan juga berbeda lagi. Demikian Biodiversity Hunting on Biodiversity Day edisi Teluk Jakarta. Semoga Sobat Greeners sekalian menikmati. Sampai jumpa di Biodiversity Hunting selanjutnya.